Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat Nabi yang pertama menulis hadis setelah mendapat izin dari Rasulullah untuk melakukannya. Sepanjang hidupnya, ia telah meriwayatkan sekitar 735 hadis Nabi. Disebutkan bahwa dalam Musnad Imam Ahmad terdapat 700 hadis yang diriwayatkan darinya. Adapun dalam kitab Sahih Bukhari terdapat 8 hadis dan dalam kitab Sahih Muslim terdapat 20 hadis. Sedangkan yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim sebanyak 7 hadis, yang menempatkannya sebagai periwayat hadis terbanyak ke-9. Abdullah bin Amr bin As kemudian menuliskan naskah berisi kumpulan hadis ke dalam kitab yang diberi nama As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr lahir dengan nama As pada tahun 616 Masehi ketika Rasulullah sedang berdakwah di Makkah. Ia memiliki nama lengkap Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aid bin Sa'id bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Nama ibunya Raitah binti Hajjaj bin Mudabbih As-Sahmiyah. Ia mempunyai kunyah Abu Muhammad atau juga Abu Abdurrahman, dan ini merupakan nama pemberian dari Rasulullah. Ia dibesarkan dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Ayahnya Amr bin As merupakan bangsawan di kota Makkah. Hingga tidak heran ketika kebanyakan orang masih buta huruf, Abdullah sudah mahir baca tulis. Kendati demikian, Abdullah tidak pernah silau dengan kekayaan keluarganya. Nama Abdullah bin Amr didapatkannya dari Rasulullah setelah masuk Islam di usia 17 tahun. Setahun kemudian, ayahnya juga mengikuti jejaknya masuk Islam. Setelah resmi menjadi seorang muslim, Abdullah fokus dalam beribadah dan mempelajari Al-Quran hingga menjadi salah satu orang yang dekat dengan Rasulullah. Setiap kali wahyu diterima Rasulullah, Abdullah langsung menghafal dan memahaminya. Tidak hanya itu, Rasulullah memperbolehkan Abdullah bin Amr bin As untuk menulis hadis. Ia kemudian menuangkan kumpulan hadis tersebut ke dalam kitab yang diberi nama As-Sahifah As-Sadiqah. Ada satu pesan yang sangat diingat oleh Abdullah dari Rasulullah. Lakukanlah apa yang kuperintahkan dan taatilah bapakmu. Itulah nasihat terakhir yang sangat diingat oleh Abdullah. Sepanjang hidupnya, Abdullah pun tidak pernah melupakan kalimat pendek itu sampai akhirnya terjadilah perang Siffin, yaitu perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari Bani Umayyah. Sesaat sebelum perang terjadi, ayah Abdullah yang berpihak pada Muawiyah meminta anaknya untuk turut serta bersamanya dalam membela Muawiyah. Disinilah Abdullah mengikuti saran Rasulullah. Abdullah taat kepada ayahnya dengan janji untuk tidak memanggul senjata dan tidak berperang dengan sesama muslim. Suatu hari, Sayyiduna Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, bertanya kepada Abdullah, "Apa yang membawamu hingga kau ikut berperang di pihak Muawiyah?" Tanpa ragu, Abdullah pun menjawab, "Pada suatu hari, aku diadukan bapakku Amr bin As menghadap Rasulullah. Kata bapakku, Abdullah ini puasa setiap hari dan beribadah setiap malam. Rasulullah berpesan kepadaku, 'Hai Abdullah, salat dan tidurlah, serta berpuasa dan berbukalah, dan taatilah bapakmu.' Maka suatu perang Siffin, bapakku mendesakku dengan keras agar ikut bersamanya. Aku pun pergi, tetapi demi Allah, aku tidak pernah menghunus pedang, melemparkan tombak, atau melepaskan anak panah." Abdullah bin Amr bin As memiliki jiwa zuhud yang kuat. Hal ini terbukti ketika ayahnya berkunjung ke kediamannya beberapa hari pasca pernikahannya. Di sana, Amr bin As, ayah dari Abdullah, menanyai menantunya perihal putranya. "Bagaimana keadaan kalian?" sapa Amr bin As. "Sungguh aku tidak mencela akhlak dan kesolehannya, tetapi sepertinya ia tidak membutuhkan seorang wanita di sisinya," jawab istri Abdullah. Karena cintanya dengan ibadah-ibadah sunnah yang biasa ia kerjakan pada masa lajangnya, sampai-sampai ia tidak sempat menyentuh istrinya. Mendapat laporan demikian, Amr bin As, ayah dari Abdullah, berbicara kepada Rasulullah. Rasulullah pun menasihati Abdullah bin Amr, tetapi ia malah memohon, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku menggunakan sepenuh tenagaku untuk beribadah kepada Allah." Rasulullah menjawab, "Jika engkau melakukan itu semua, badanmu akan lemah, matamu akan sakit karena semalaman tidak tidur. Sesungguhnya badanmu punya hak, keluargamu juga punya hak, dan para tamu pun punya hak atas dirimu." Abdullah bin Amr masih saja memohon. Lalu Rasulullah menyarankan agar berpuasa 3 hari saja dalam sebulan, atau yang disebut dengan puasa Yaumul Bid. Tetapi Abdullah minta tambahan, lalu diberi saran puasa 2 hari sepekan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Namun ia masih minta tambahan. Akhirnya beliau SAW memberi batasan maksimal dengan puasa Daud, yaitu puasa sehari dan buka sehari. Begitu juga dalam khataman Al-Quran. Mulanya Rasulullah menyarankan agar Abdullah dalam sebulan sekali khatam. Setelah Abdullah minta ditambah, lalu beliau SAW menyarankan 10 hari sekali. Abdullah minta ditambah lagi jadi sepekan sekali. Akan tetapi Abdullah masih merasa kurang. Akhirnya beliau SAW membatasi untuk Abdullah maksimal 3 hari sekali, atau dalam riwayat lain 5 hari sekali khatam Quran. Untuk sholat malam, Rasulullah melarang Abdullah menghabiskan seluruh malamnya. Harus ada waktu untuk tidur dan untuk istrinya. Setelah nasihat tersebut, Abdullah bin Amr dapat mengatur jadwal aktivitas hariannya sedemikian rupa hingga hak-hak keluarga, badan, tamu, dan lainnya dapat tertunaikan dan waktu beribadah tetap terlaksana dengan baik.
Abdullah bin Amr bin As memiliki kebiasaan mencatat apapun yang disabdakan Rasulullah pada lembaran yang disebut dengan shadiqah. Ia membiasakan ini dengan tujuan untuk memudahkan dirinya dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi. Pada awalnya, Rasulullah melarang para sahabat mencatat hadis karena dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan ayat-ayat Quran. Akan tetapi, kemudian Rasulullah secara khusus menugaskan beberapa sahabat untuk mencatat firman-firman Allah dan Abdullah bin Amr tidak termasuk di dalamnya. Dengan begitu, tidak ada lagi kemungkinan ayat Al-Quran bercampur dengan hadis Nabi. Beberapa sahabat pernah pula berkomentar terkait kebiasaan Abdullah bin Amr dalam menulis hadis. Mereka mengatakan Rasulullah juga manusia biasa. Terkadang beliau SAW marah, dan dalam marahnya ini beliau SAW mengatakan sesuatu. Terkadang juga beliau SAW hanya bercanda dengan ucapannya. Karena itu, jangan engkau mencatat apa saja yang beliau SAW katakan. Menerima masukan demikian, Abdullah bin Amr sempat menghentikan kebiasaan tersebut. Akan tetapi, rupanya tradisi menulis ini sudah menjadi kebiasaan baginya. Serasa ada yang kurang bila ia tidak melakukannya. Oleh karena itu, ia menghadap Rasulullah dan membicarakan hal ini. Ternyata betapa bahagianya Abdullah. Rasulullah tidak mempersoalkannya, bahkan mendorong pemuda itu untuk melanjutkan tradisi menulisnya. Teruskanlah menulis, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Setiap perkataanku adalah kebenaran, walaupun aku dalam keadaan marah ataupun aku dalam keadaan senang. Abu Hurairah juga pernah mengomentari tradisi Abdullah bin Amr. Ia mengatakan, di antara para sahabat tidak ada yang menyamaiku dalam menghafal hadis Nabi kecuali Ibnu Amr bin As, karena ia selalu mencatat apa saja yang disabdakan Nabi, sedangkan aku hanya mengandalkan ingatan saja. Dalam periwayatan suatu hadis, kadangkala nama sahabat hanya disebut Abdullah saja tanpa ada keterangan lain. Padahal nama sahabat Nabi yang bernama Abdullah tidak hanya satu. Para ulama memperkirakan ada 220 sahabat yang memiliki nama Abdullah atau Abdillah. Lalu bagaimana cara mengetahui siapa Abdullah yang dimaksud? Para ulama memberikan suatu kaidah dengan melihat perawi yang meriwayatkannya dari sahabat tersebut berasal dari mana. Asal perawi menunjukkan siapa sahabat Abdullah yang dimaksud. Jika perawi yang meriwayatkan dari sahabat berasal dari Madinah, maka Abdullah bin Umar yang dimaksud. Dari Makkah, Abdullah bin Zubair. Dari Kufah, Abdullah bin Mas'ud. Dari Basrah, Abdullah bin Abbas. Sedangkan dari Mesir dan Syam, maka Abdullah bin Amr bin As yang dimaksud. Hal ini sebagaimana pernyataan Imam Suyuti dalam bait-bait syair alfiyahnya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang siapa Abadilah Arba'ah itu. Abadilah merupakan nama lakab yang ditunjukkan kepada 4 sahabat yang memiliki kesamaan nama Abdullah. Beliau menjawab, mereka adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin As. Lalu beliau ditanya lagi, bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Tukas beliau, Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk dalam Abadilah Arba'ah. Imam Baihaqi menafsiri pernyataan ini bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk Abadilah karena beliau wafat lebih dulu ketimbang mereka. 4 sahabat Abadilah ini merupakan sigharus sahabah atau generasi sahabat muda yang semasa hidupnya sering diminta fatwa dan dijadikan rujukan para sahabat dan tabi'in. Ada satu peristiwa yang membuat Abdullah bin Amr bin As heran. Setiap Rasulullah mengabarkan akan ada ahlu surga yang muncul, selalu datang seorang laki-laki yang sama. Ini ketiga kalinya selalu dia yang muncul, seorang laki-laki dari Ansar, namun ia tidak begitu mengenalnya. Abdullah bin Amr yang tidak mengenalnya dengan baik kemudian berniat menguak rahasia amalan apakah yang telah dikerjakan oleh laki-laki tersebut sehingga ia menjadi ahlu surga. Berikut kisahnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Anas bin Malik ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, beliau SAW bersabda, akan muncul kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Lalu muncul seorang laki-laki Ansor yang jenggotnya masih bertetesan air sisa wudhu sambil menggantungkan kedua sendalnya pada tangan kirinya. Esok harinya Rasulullah kembali bersabda seperti itu lagi. Lalu muncul laki-laki itu lagi seperti yang pertama. Dan pada hari ketiga Rasulullah kembali bersabda seperti itu lagi dan muncul laki-laki itu kembali seperti keadaan dia yang pertama. Ketika Rasulullah berdiri, Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki tersebut dengan berujar, kawan, saya ini sedang bertengkar dengan ayahku dan saya bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Jika boleh, izinkanlah saya tinggal di tempatmu hingga 3 malam. Tentu, jawab laki-laki tersebut. Anas bin Malik berkata, Abdullah bin Amr bin As bercerita, aku tinggal bersama laki-laki tersebut selama 3 malam. Anehnya, tidak pernah aku temukan ia mengerjakan sholat malam sama sekali. Hanya saja jika ia bangun dari tidurnya dan beranjak dari ranjangnya, lalu berzikir kepada Allah dan bertakbir sampai ia mendirikan sholat fajar. Selain itu, dia tidak pernah terdengar berbicara kecuali yang baik-baik saja. Maka ketika berlalu 3 malam dan hampir-hampir saja aku menganggap sepele amalannya, aku berkata, wahai kawan, sebenarnya antara aku dan ayahku sama sekali tidak ada percekcokan dan saling mendiamkan seperti yang telah aku katakan. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah bersabda tentang engkau 3 kali, akan muncul pada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Lalu engkaulah yang muncul 3 kali tersebut.
maka aku ingin tinggal bersamamu agar dapat melihat apa saja yang engkau kerjakan hingga aku dapat mengikutinya. Namun aku tidak pernah melihatmu mengajarkan amalan-amalan yang istimewa. Lalu amalan apa yang membuat Rasulullah sampai mengatakan engkau ahli surga? Laki-laki itu menjawab, tidak ada amalan yang aku kerjakan melainkan seperti apa yang engkau telah lihat. Maka tatkala aku berpaling, laki-laki tersebut memanggilku dan berkata, tidak ada amalan yang aku kerjakan melainkan seperti apa yang telah kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah mendapatkan pada diriku rasa ingin menipu terhadap siapapun dari kaum muslimin. Dan saya juga tidak pernah merasa iri dengki kepada seseorang atas kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang tersebut. Maka Abdullah bin Amr berkata, inilah amalan yang menjadikanmu sampai pada derajat yang tidak bisa kami lakukan. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai kesahihan hadis ini. Sebagian mensahihkan seperti Imam Haytami, Imam Mundhiri, Imam Bushiri, dan lainnya. Sedangkan sebagian lain melemahkan hadis ini seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, dan lainnya. Masa tua Abdullah bin Amr bin As tidak berbeda dengan masa mudanya. Ia tetap menjadi ahli ibadah. Dia wafat pada tahun 684 di usia 68 tahun saat sedang melaksanakan sholat di musola rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.